Maka ketika ditanyakan kepada Nabi, bagaimana orang yang begini? Orang ibadahnya luar biasa, tetapi perkataannya tidak terjaga, suka menyakiti, menusuk orang lain kalau bicara. Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan pada wanita itu, dan dia itu bagian dari penduduk api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah musalla al-muttaqin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di musalla ini untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita akan memulai satu pengajian atau kuliah subuh yang kita laksanakan insyaallah setiap pekan sekali, dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung cukup lama sehingga bisa memberikan bekal kepada kita semua untuk memahami Islam dan dapat mengamalkannya. Untuk itu kajian kita ini atau kuliah subuh kita ini kita pandu dengan satu buku kumpulan hadis agar terfokus pada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa ikuti satu persatu, dan itu insya Allah akan memberikan wawasan, memberikan pendalaman ilmu, memberikan kekuatan iman kepada kita insya Allah. Kita mulai pada hari ini yaitu hadis pertama. Saya bacakan hadisnya, nanti bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftih fayaqulul khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas. Terjemahnya, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibukakan pintu itu. Maka penjaga surga berkata, siapa engkau? Aku menjawab, Muhammad. Maka ia berkata, dengan sebabmulah aku diperintah agar aku tidak membukakannya untuk seseorang pun sebelummu. Nah, demikian hadis yang akan kita renungkan, akan kita kaji pada kesempatan ini, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu minta dibukakan pintu itu. Maka kemudian penjaga surga bertanya, siapa anda, siapa engkau? Maka Nabi menjawab, saya Muhammad. Maka penjaga pintu surga itu mengatakan, dengan sebab mula aku diperintah agar tidak membukakan kepada siapapun sebelum engkau. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang dibukakan pintu surga untuknya, dan tidak kepada yang lain. Informasi singkat yang kita peroleh bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, karena pintu surga dibukakan pertama oleh malaikat, yaitu untuk Nabi Muhammad. Singkat informasi itu.
Akan tetapi ketika kita akan kaji lebih dalam, mengapa demikian? Nah, ini yang harus kita renungkan. Mengapa Nabi Muhammad orang yang pertama yang membuka pintu surga? Bukankah Nabi itu banyak? Bukankah Nabi itu, Nabi dan Rasul ada 25? Bahkan Nabi seluruh umat ini itu sejumlah 124.000 Nabi. Dan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Lalu kenapa surga itu tidak kepada yang lain dibukanya? Jadi kalau ada Nabi yang lain atau siapapun yang minta dibukakan pintu surga dan dia bukan Nabi Muhammad SAW, maka tidak dibukakan. Hanya Nabi Muhammad yang pertama. Kalau yang datang pertama adalah Nabi Muhammad, kemudian minta dibukakan pintu surga, maka pintu surga itu dibukakan. Tapi kalau yang datang yang lain tidak dibukakan. Jadi menunggu seorang yang sangat istimewa yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita pahami. Mengapa ada keistimewaan apa pada Nabi Muhammad? Apakah dia orang yang paling berkuasa? Apakah dia orang yang paling gagah? Apakah dia orang yang paling perkasa? Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami. Ketika kita kaji lebih jauh, coba kita lihat dari aspek sejarah bagaimana hasil yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan dakwahnya, sehingga bisa membedakannya dengan Nabi yang lain. Sehingga Nabi Muhammad itu memperoleh keistimewaan, mendapatkan kesempatan pertama untuk dibukakannya pintu surga. Maka kita lihat dari seluruh Nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia ini, hanya Nabi Muhammad SAW yang dakwahnya itu berhasil mengislamkan kaumnya, sehingga secara bulat kaumnya itu memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita lihat nabi-nabi yang lain bagaimana umatnya itu menolak ajarannya, kemudian sampai akhirnya Allah mendatangkan azab kepada umat tersebut. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran terjadi pada nabi-nabi yang lalu. Nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi tersebut itu ditolak oleh kaumnya, diimani hanya sebagian kecil kaumnya, sehingga kemudian yang diajarkan oleh nabi-nabi tersebut tidak merata, tidak menjadi menyebar ke pelosok muka bumi. Berbeda dengan para nabi yang lain, Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad wafat, kota Mekah dan Madinah itu sudah takluk, sudah tunduk, sudah menjadi kota yang memeluk Islam. Kemudian berkembang sampai akhirnya dalam sejarah sekitar 2/3 permukaan bumi ini memeluk Islam. Dari seorang nabi yang yatim piatu, yang tidak punya kekuasaan, yang tidak kaya, yang diutus dari bangsa yang terbelakang. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada bangsa Arab, yang bangsa Arab itu secara budaya, kemajuan, apalagi teknologi itu termasuk terbelakang. Bahkan kehidupan mereka juga masih sangat terbelakang. Jadi dari bangsa yang sangat terbelakang diutus seorang nabi yang istimewa, kemudian bangsa itu sampai akhirnya bisa menyebarkan ajaran ke seluruh penjuru dunia. Jadi bangsa Arab itu kalau kita umpamakan satu wilayah itu ada di tepi, tetapi kemudian oleh Nabi Muhammad itu digeser sampai menjadi di tengah-tengah, menjadi bangsa yang dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana suksesnya ajaran Nabi Muhammad itu bisa kita lihat dalam sejarah, sehingga sangat pantas bahwa surga untuk pertama kali dibukakan untuk beliau, karena memang dakwahnya yang luar biasa. Kemudian bisa juga kita lihat dari bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain, sehingga ada keistimewaan. Kalau apa yang
diterapkan atau apa yang diberlakukan kepada Nabi Muhammad kemudian diberlakukan kepada manusia yang lain, termasuk nabi-nabi yang lain, maka akan gagal. Nabi Muhammad SAW itu seluruh perkataannya jadi sumber hukum, jadi sumber adab, jadi sumber bagaimana kebenaran itu. Jadi perkataan beliau seluruhnya, setiap perkataan satu huruf pun itu menjadi sumber hukum. Nah, ini bagaimana mungkin orang lain bisa ditempatkan pada posisi ini? Kalau kita seluruh perkataan kita dijadikan hukum, maka rusaklah hukum itu. Demikian juga orang lain. Kalau perkataannya, seluruh perkataannya dijadikan sumber hukum, maka rusaklah agama. Yang kedua, perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum. Seluruh perbuatan Nabi Muhammad itu benar dan salahnya diukur oleh perbuatan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berbuat A, maka A itu adalah kebenaran. Kalau Nabi Muhammad itu menolak perbuatan B, maka B itu adalah kebatilan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa diposisikan seperti Nabi Muhammad. Saya ambil contoh. Salah satu nabi yang sangat terkenal, nabi yang oleh kaumnya dianggap sebagai nabi besar, itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dalam sejarah Nabi Musa itu pernah berkelahi dengan seseorang, lalu seorang itu dipukulnya sampai orang itu mati. Kalau perbuatan Nabi Musa itu menjadi standar hukum, maka membunuh orang menjadi sesuatu yang harus diikuti begitu, atau bisa dicontoh. Jadi satu perbuatan itu seorang nabi kalau diberlakukan sebagaimana Nabi Muhammad, seluruh perbuatannya jadi contoh, jadi halal, maka rusaklah agama. Nabi Musa pernah melakukan itu, dan itu karena Nabi Musa itu segala perbuatannya tidak harus jadi contoh. Itulah sejarah, itulah yang terjadi. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam dalam Alkitab itu diceritakan bahwa pernah Nabi Isa alaihissalam itu melihat satu pohon, dia lapar, ingin makan dari buah pohon itu. Kemudian ketika didatangi, pohon itu ternyata tidak berbuah. Lalu pohon itu dikutuk oleh Nabi Isa. Ini yang diceritakan dalam Alkitab ya, bukan dalam Al-Quran. Lalu kemudian pohon itu dikutuk dan akhirnya kering dan mati. Nah, kalau perilaku Nabi Isa itu menjadi acuan, maka kita boleh nanti ya melakukan satu perbuatan yang tidak baik terhadap tanaman dan atau yang lainnya gitu. Jadi nabi yang segala perkataan dan perbuatannya jadi standar atau ukuran hukum itu adalah Nabi Muhammad. Tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Kalau kepada yang lain maka akan rusak. Yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan, tapi diamnya jadi hukum. Kan diam itu berarti perbuatan orang-orang di sekitarnya. Kalau Nabi diam berarti itu benar. Ini sesuatu yang luar biasa sulit untuk diterapkan kepada siapapun selain Nabi Muhammad. Karena bukan yang bersangkutan, tapi perbuatan orang lain. Kalau di situ ada dia, kemudian perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan itu jadi benar. Kalau Nabi tidak komen, Nabi tidak meluruskan, Nabi diam saja, maka itu benar perbuatan itu. Bagaimana mungkin kita misalnya berada di satu tempat, kemudian di tempat itu terjadi sesuatu yang kemaksiatan dan sebagainya, kita diam saja. Kemudian kalau itu jadi standar hukum, maka berarti perbuatan yang maksiat itu boleh, karena kita diam. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan, tapi diam beliau itu jadi hukum. Sehingga bagaimana Nabi itu harus merespons segala sesuatu yang terjadi
di lingkungannya atau di sekitarnya. Dan ini sesuatu yang sangat mustahil diterapkan kepada yang lain. Nah, demikian itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, baik dari hasil dakwahnya maupun bagaimana perilakunya, bagaimana beliau ditempatkan sebagai satu sosok yang menjadi ukuran, jadi barometer. Bahkan ukuran itu, standar itu di atas manusia yang lain, sehingga ada sesuatu yang memang berbeda antara Nabi Muhammad SAW dengan yang lainnya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad itu sedang menyampaikan ajaran Islam, kemudian datang seseorang yang buta, yang ingin juga mendapatkan pengajaran, sementara Nabi Muhammad sedang menghadapi tamu-tamu penting. Kemudian Nabi tidak merespon orang yang buta itu, terasa tidak suka dengan gangguan yang dilakukan oleh orang yang buta. Ini kalau standar manusia biasa, yang salah itu yang buta. Ini lagi ada tamu penting, orang-orang penting yang sedang bertukar pikiran atau menanyakan hal-hal tentang Islam. Tiba-tiba ada orang yang status sosialnya di bawah datang mau masuk gitu. Nah, sementara kemudian Nabi melihat itu hanya sebatas tidak suka, tidak kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak enak atau apa, cuma kelihatan nggak suka saja gitu. Dalam Al-Quran disebut bermuka masam. Itu pun ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal dalam standar umum, dalam standar manusia biasa itu tidak ada kesalahan. Karena justru yang salah ini yang datang, yang tidak tahu kondisi gitu. Ini kondisi sedang bagaimana gitu. Jadi harusnya tunggu dulu sampai ini selesai baru masuk atau baru minta dilayani. Jadi ukuran Nabi Muhammad SAW memang di atas manusia biasa. Ukuran akhlaknya itu untuk manusia biasa itu biasa atau bahkan baik, tapi untuk ukuran Nabi Muhammad itu pun ditegur. Jadi memang demikian Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia yang istimewa, yang keistimewanya itu memang terbaca, kita lihat dalam sejarah dan dalam kehidupan beliau. Nah, kemudian ketika kita mempelajari ini, kita akan bercermin, akan melihat bagaimana kita sebagai muslim. Kalau nabinya seperti itu, maka kita umat ini setidaknya ya ada di belakangnya walaupun di ujung gitu. Artinya kita melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita sih tidak mungkin untuk bisa sampai seperti Nabi Muhammad. Jangankan kita, seluruh manusia pun tidak bisa. Bahkan akhlak seluruh manusia itu digabung dibandingkan dengan akhlak Nabi Muhammad masih lebih tinggi akhlak Nabi Muhammad. Tetapi paling tidak kita tuh kalau ibarat barisan, adanya di barisan Nabi Muhammad gitu, bukan di barisan yang lain, bukan di barisan Abu Lahab, Abu Jahal, tapi di barisan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu akhlaknya sedemikian itu, kita paling tidak katakanlah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, sehingga minimal kita tidak merusak keadaan. Minimal kita tidak membuat orang menjadi susah. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa ada seorang wanita yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin segalanya, tetapi kata-katanya itu kalau bicara suka menyakiti orang lain. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi, bagaimana orang yang begini? Orang ibadahnya luar biasa, tetapi perkataannya tidak terjaga, suka menyakiti, menusuk orang lain kalau bicara. Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan pada wanita itu, dan dia itu bagian dari penduduk api neraka. Nah, berarti ibadah kita harus dilengkapi atau diekspresikan menjadi akhlak yang baik. Salah satunya ketika
berbicara itu pikir dulu, ini kalau saya bicara begini orang lain akan tersakiti atau tidak gitu. Nah itu harus dibiasakan. Nanti kalau kita sudah biasakan, refleks. Ketika mau bicara, komen terhadap orang lain itu terpikir, ini menyakiti atau tidak? Oh tidak, maka kita lakukan. Tapi kalau menyakiti, tidak kita lakukan. Kalau itu sudah terbiasa, maka nanti kita akan selalu teringat ketika akan bicara yang tidak baik, ini tidak boleh. Lebih baik kita memuji orang lain, walaupun pujian itu mungkin berlebihan, daripada kita menyakiti orang lain, walaupun hanya segores di hati mereka. Jadi mari kita ketika berbicara, ketika melakukan sesuatu, pikirkan apakah ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Saya kira itu yang perlu kita kaji atau kita pahami dari hadis yang singkat ini pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak Nabi Muhammad SAW yang luar biasa itu, yang kita puji itu, sehingga pujian kita bukan hanya sebatas mengagungkan, tetapi juga pujian kita itu berbalik kepada diri kita untuk bisa dapat mengikutinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau ada pertanyaan atau apa, silakan. Iya. Kalau Nabi yang paling lama siar agamanya siapa sih? Yang paling lama apanya? Siar agamanya di dalam waktu masa-masa dia. Itu. Apa misalnya kayak Nabi Muhammad kan umurnya kan cuma 60. Umurnya? Kan selama perjalanan dia kan ada perjalanan siar agama masing-masing Nabi. Iya, iya. Tapi yang paling lama itu siapa? Itu yang sampai 950 tahun siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh paling lama. Jadi nabi-nabi yang lalu itu memang umurnya panjang-panjang. Ya semakin kesini itu umurnya pendek-pendek dan orangnya juga kecil-kecil. Jadi nabi-nabi yang lalu memang badannya juga besar, umurnya panjang, dakwahnya lama. Tetapi dakwah yang lama itu tidak seberhasil Nabi Muhammad yang dakwahnya singkat. Umurnya juga pendek, cuma 63 tahun. Tapi karena memang luar biasa, Nabi Muhammad itu seluruh kehidupannya luar biasa. Itu jadi orang lain akan takluk. Sekeras apapun orang itu, kalau dia masih membuka hatinya, maka dia akan takluk. Nah, orang-orang yang tidak mau memeluk Islam itu karena dia menutup. Hatinya ditutup sehingga tidak terbuka. Tapi kalau dia coba buka, sekeras apapun nanti akan lunak gitu. Karena melihat perilaku Nabi Muhammad SAW yang memang tak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad, itu Nabi Isa alaihissalam yang dakwahnya sangat singkat, cuma 3 tahun. Jadi banyak yang belum selesai. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu selesai dakwahnya, seluruh ajarannya tuntas. Nah, adapun kemudian terjadi perpecahan dan sebagainya, itu bukan karena ajaran, itu karena memang kondisi sosial atau politik dan sebagainya itu yang menyebabkannya. Jadi memang kondisi sosial itu berpengaruh sekali terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah umat. Ya. Kalau di era sekarang ini nih, kalau saya perhatiin kalau di YouTube itu apa yang dikerjakan Nabi Muhammad kadang-kadang ada yang disebut bid'ah, ada yang apa, itu cara menyikapinya gimana sih? Cara menyikapi kita sebagai kita kan saya orang awam nih. Iya, iya. Ini kok yang ini begini itu gimana ya? Iya. Jadi apa yang tidak diajarkan atau tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad itu tidak semuanya itu sesuatu yang haram atau yang disebut bid'ah. Kalau dia ada dasar agamanya, maka itu boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak ada rujukan agamanya. Misalnya
orang membuat satu ritual baru yang tidak ada rujukan apa-apa gitu, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tetapi kalau ada rujukannya, walaupun Nabi nggak mengerjakan, maka itu boleh. Misalnya orang mau berzikir, dulu Nabi nggak pernah nyusun zikir ini itu gitu. Nah kemudian sekarang orang untuk praktis atau untuk bisa dipahami bersama, dibuat susunan zikirnya, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya, yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang baku. Itu hanya sifatnya ya susunan aja gitu supaya mudah. Maka itu bukanlah sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang bid'ah. Jadi bid'ah itu ketika dia berselisih atau bertolak belakang dengan ajaran agama, maka dia termasuk bid'ah. Tapi kalau tidak, walaupun dulu Nabi nggak mengerjakan, maka itu bukanlah bid'ah. Banyak yang dulu Nabi nggak kerjain, kita kerjain. Dulu Nabi nggak pernah baca Quran pakai mushaf, nggak ada mushaf Quran. Tapi kemudian kita sekarang itu pakai mushaf. Kemudian berkembang, bukan mushaf lagi, pakai HP gitu. Nah di negara-negara tertentu bahkan orang sholat itu ada yang pakai ini, di depannya ada Al-Quran gitu. Ada yang pegang begini bahkan baca. Nggak pernah dulu Nabi itu begitu. Karena boleh itu? Ya boleh gitu. Dulu mushafnya juga belum ada, belum disusun gitu. Kan disusunnya pada zaman Utsman. Zaman Nabi belum ada. Jadi jangankan dulu sholat pegang mushaf, mushafnya aja belum ada gitu. Tapi sekarang orang mushaf sudah ada, kemudian berkembang lagi pakai HP, sehingga orang bisa kemana-mana bawa Quran. Jadi ke WC pun sebenarnya bawa Quran orang. Cuma Qurannya digital gitu. Jadi kita kalau sholat di depan kita ada Quran, kita pakai boleh ya? Boleh. Bisa lebih di masjid. Di masjid ada depan imam tuh Quran. Iya. Ini di masjid Buruya juga saya kalau misalnya pulang mampir sholat kita iya. Itu Al-Quran. Iya, padahal di zaman Nabi kan nggak ada kayak gitu. Tapi karena baca Quran itu boleh, itu maka ya boleh seperti itu. Tapi kalau ada ajaran-ajaran baru, dia buat katakanlah satu ritual baru yang diyakini yang nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, nah itu yang termasuk bagian dari mengada-ada. Lagi? Kalau nggak ada cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti Sabtu depan. Mudah-mudahan kita semua konsisten. Satu hadis mungkin bisa memberikan masukan kepada kita, wawasan, pengetahuan yang dengan itu kita kemudian nanti bisa meningkatkan amal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. We'll be right back.